Hai Sobat Drakor, jumpa lagi di alur cerita film Aryu Humantu. Di episode sebelumnya, Sobong mendapatkan ciuman pertamanya dengan robot Namsin. Untuk teman-teman yang baru datang, silahkan cek playlistnya. Inilah alur cerita film Aryu Humantu. Setelah Sobong mendapatkan ciuman yang mengejutkan semua orang, kemudian robot Namsin membawanya keluar. Di luar, robot Namsin mengatakan bahwa dia tidak akan meminta maaf setelah mencium Sobong, karena informasi yang dia dapat dari internet melarangnya untuk meminta maaf. Dia juga berterima kasih karena telah membantunya. Sobong merasa marah dengan perlakuan robot Namsin. Dia mencoba menendangnya, namun dia malah kesakitan. Saat Sobong akan menamparnya, robot Namsin memegang tangannya dan juga wajahnya yang memerah, karena ternyata itu adalah ciuman pertamanya. Dan robot Namsin mendeteksi bahwa Sobong sedang bergairah karena ciuman itu. Sobong yang merasa malu dan kesal, dia pergi sambil memakinya robot cabul. Di dalam pernikahan, Jena dan Namsin berhasil dibatalkan berkat tindakan robot Namsin. Setelah semua keluar, kakek memanggil Yonghon. Dia merasa bersalah karena harus menanggung semua kesalahan Namsin. Kakek pun memberikan sejumlah cek kepada Yonghon. Ternyata di masa lalu Yonghon adalah seorang anak yatim piatu. Kakek membiayai semua kebutuhannya hingga sekarang, dengan syarat dia harus menjadi bayangan Namsin, dan semua kesalahan Namsin akan ditanggung olehnya. Sobong masih marah dengan ciuman yang dilakukan robot Namsin. Sobong pun dengan kesal memintanya untuk tidak mengikutinya. Sementara dirinya pergi naik bus dengan kesal. Sejenak dia mengingat ciuman pertamanya, dan hal itu membuat dirinya merasa bodoh. Di pemberhentian halte bus, ternyata robot Namsin telah berada di sana. Sobong yang terkejut tiba-tiba merasa lapar. Robot Namsin kemudian memberikan beberapa menu restoran terdekat untuknya. Meskipun Sobong menolak rekomendasi makanan darinya, tetap saja dia pergi menikmati makanannya. Sementara robot Namsin tetap di luar menunggunya dan terus memperhatikan Sobong dari luar. Hingga kemudian Anjuma, pemilik kedai, memarahi Sobong karena mengabaikan dan membiarkan seorang pria di luar. Saat itu robot Namsin menghilang karena hujan turun. Sobong merasa lega dengan kepergiannya. Dan saat dia akan pergi, sebuah payung mengejutkannya. Namun Sobong tak tersentuh dengan apa yang dilakukannya. Robot Namsin masih berusaha agar Sobong tak marah padanya. Dia juga meminta agar memanfaatkannya sesukanya. Namun semua tak merubah keadaan. Sobong pun pergi dengan membawa payung. Setelah beberapa saat, Sobong kembali. Dia menerima tawaran yang diberikan kepadanya untuk memanfaatkannya. Mereka pun membuat kesepakatan. Jika tidak ada siapa-siapa, Sobong akan memperlakukan robot Namsin sebagai robot kacungnya. Setelah itu mereka pun berbaikan. Di tempat persembunyian Namsin, semua berkumpul untuk mencari cara agar Namsin terbangun dari koma. Dr. Hyunjo membawa sebuah alat ultrasonik agar otak Namsin bisa merespon. Dengan begitu, Namsin bisa sadarkan diri. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, namun mereka menaruh harapan besar. Saat robot Namsin dan Sobong sampai di rumah, Jena telah berada di sana. Dia pergi dari rumah dan meninggalkan semua hartanya demi Namsin dan akan tinggal di sana. Esok harinya saat Sobong berolahraga, dia dikejutkan dengan robot Namsin. Mereka berolahraga bersama, hingga akhirnya Sobong kelelahan mengikutinya. Sebagai robot kacungnya, dia ingin menggendongnya. Sejenak mereka pun saling berpandangan. Di rumah, kakek meminta agar pernikahan mereka segera dilaksanakan. Namun robot Namsin menolak. Kakek kemudian mengancam akan menghancurkan kehidupan Sobong jika tak mau menuruti perintahnya. Namun robot Namsin balik melawan dan akan menghancurkan kembali kehidupan kakek. Kakek yang merasa kesal ingin menamparnya. Namun robot Namsin menangkisnya. Dan pada saat itu penyakit demensia kakek kambuh lagi. Bibi yang mengetahui hal itu segera membawa kakek pergi. Jena pun sadar dengan penyakit demensia kakek.
dan Jonggil ternyata ada di sana. Mendengar penyakit demensia, Jonggil merasa senang. Dengan begitu, dia akan mudah menyingkirkan kakek. Setelah itu, karena semua menaruh curiga terhadap Yana yang akan membocorkan penyakit demensia kakek, akhirnya Yana akan membuktikan jika dirinya bukanlah seperti ayahnya yang licik. Dia pun pulang ke rumah untuk memastikan apakah ayahnya Jonggil mengetahui penyakit demensia kakek. Setelah Yana pergi, Yonghon meminta agar robot Namsin tetap berada di sisi Sobong untuk menjaga agar tidak ketahuan. Robot Namsin pun terus menempel kepada Sobong. Di sisi lain, Jonggil mencari bukti tentang penyakit demensia kakek agar dengan mudah dia bisa mengeluarkannya dan mengambil posisinya sebagai pemilik perusahaan. Setelah Yana sampai di rumah, dia terkejut saat melihat laptop ayahnya yang mencari informasi tentang penyakit demensia. Kembali lagi ke pasangan bucin. Saat itu murid ayah Sobong menelpon dan memberitahu bahwa ayah akan ke rumah Namsin untuk memastikan apakah Sobong benar-benar bekerja di sana. Akhirnya mereka pun pergi bersama menemui ayah Sobong. Sesampainya di sana, ayah merasa heran karena yang menyetir mobil bukanlah Sobong. Saat itu Sobong tersadar dan merubah sikapnya terhadap robot Namsin. Sobong juga melarang robot Namsin masuk ke rumahnya. Ayah benar-benar heran dengan sikap Namsin yang baik kepada Sobong, hingga akhirnya dua murid ayah Sobong masuk membawanya. Ternyata robot Namsin mengatakan telah mencium Sobong. Namun Sobong mengelak, tetapi robot Namsin dengan santai mengatakan dia memang menciumnya. Ayah pun langsung mengajarnya. Namun robot Namsin menghindar dan membuat ayah terjungkal. Karena sudah tua dan tak sanggup berdiri, ayah mengerahkan dua muridnya. Dengan mudah robot Namsin langsung melemparnya. Ayah yang masih tak terima, dia bangkit dan langsung menghajarnya. Dan kali ini robot Namsin malah melempar ayah ke atas. Semua menjadi panik. Namun robot Namsin menangkap ayah layaknya adegan FTV. Setelah itu Sobong membawa robot Namsin keluar. Dia marah karena membahas masalah ciuman mereka. Robot Namsin kemudian mendeteksi emosi Sobong dan beranggapan bahwa Sobong menyukainya. Sobong yang masih mengelak menyukainya, dia pun langsung menciumnya. Setelah ciuman yang mendadak itu, Sobong berkata, "Aku tidak punya perasaan untukmu. Kau hanyalah benda di mataku, dan jangan bertingkah seperti manusia di depanku." Sobong kemudian meminta robot Namsin mengambil mobilnya, dan setelah itu, pipi Sobong memerah. Dia malu dan juga bingung dengan apa yang dilakukannya. Malam hari sesampainya di rumah, kakek memanggil mereka berdua. Kakek juga meminta maaf kepada Sobong karena telah mengancamnya. Saat itu kakek juga mengatakan dia mengidap penyakit demensia. Namun robot Namsin mendeteksi, ternyata kakek berbohong tentang penyakitnya. Ternyata memang benar, kakek tidak mengidap penyakit demensia. Dia melakukan kebohongan untuk melihat siapa yang setia kepadanya. Kakek meminta agar mereka merahasiakan hal tersebut. Begitu juga dengan Yonghon yang entah kapan tiba-tiba ada di antara mereka. Esok harinya Sobong dikejutkan dengan robot Namsin yang memintanya berolahraga. Namun karena malas, Sobong menolak. Robot Namsin kemudian memaksa akan mengganti pakaiannya. Karena merasa lelah, Sobong beralasan dia susah bernafas. Robot Namsin pun berinisiatif memberinya nafas buatan. Akhirnya robot Namsin menggendongnya pulang. Namun pada saat itu, Sobong menjadi salah tingkah. Sesampainya di rumah, mereka bertemu dengan keponakan Namsin yang bernama Hedong. Sebagai seorang anak kecil, Hedong sangat menyukai robot mainan. Namun karena hubungan Bibi dan Namsin tidak baik, ibu melarang Hedong untuk bermain robot karena Namsin juga menyukai robot. Setelah Bibi membawa anaknya pergi, robot Namsin mengetahui jika Hedong menderita penyakit jantung dan harus dibantu dengan alat yang disebut ICD. Karena menaruh rasa curiga, mereka mencari keberadaan Hedong. Namun ibunya malah menuduh Namsin akan menyakiti anaknya. Setelah menemukan Hedong yang bermain ponsel, kondisi Hedong langsung melemah. Robot Namsin yang mengetahui hal itu, dia mencari ponselnya. Setelah menemukannya, Bibi langsung menelpon ambulan. Namun robot Namsin malah membuangnya. Akhirnya Hedong bisa kembali bernafas dengan normal. Robot Namsin kemudian mengatakan bahwa dia mengetahui penyakit Hedong.
Bibi yang selama ini menyembunyikan penyakit anaknya, dia pun terkejut. Namun robot Namsin meminta agar menjauhkan ponsel dalam radius 15 cm agar Hedong bisa tetap sehat. Meski tak mendapat ucapan terima kasih dari Bibi, namun Sobong sangat bangga padanya karena telah menyelamatkan Hedong. Beberapa saat kemudian, Bibi mendapatkan SMS dari Jonggil yang memintanya mendapatkan rekam medis atas penyakit demensia kakek. Jika tidak, Jonggil mengancam keselamatan anaknya. Demi anaknya Hedong, Bibi meminta rekam medis kepada dokter yang merawat kakek. Setelah Jonggil mendapatkan bukti bahwa kakek mengidap penyakit demensia, dia mengadakan rapat pemegang saham dan mengumumkan bahwa kakek Namsin mengidap penyakit demensia. Kemudian, robot Namsin datang membawa bukti rekaman pembicaraan Jonggil dan rekannya yang akan menjatuhkan kakek dari jabatannya dan menggantikan posisinya sebagai pemilik perusahaan. Setelah keterkejutan Jonggil, ternyata robot Namsin sudah merencanakan hal tersebut dan menyuruh Bibi untuk melakukannya. Dokter kakek Namsin juga ada di sana menjelaskan bahwa kakek Namsin sebenarnya tidak menderita penyakit demensia. Setelah itu datanglah sang kakek. Robot Namsin pun keluar ruangan. Dengan senang dia menghampiri Sobong. Namun saat itu baterainya tinggal sedikit. Sobong pun menghubungi Yonghon dan meminta Sobong mengambil baterai di mobil. Di ruang rapat, Jonggil yang panik menyalahkan bawahannya untuk melindungi dirinya sendiri dan memecat bawahannya. Saat Sobong akan mengganti baterai, Yena datang dengan kecemburuannya dan membuat baterai robot Namsin terlempar. Saat itu sebuah mobil melindas baterainya. Pada akhirnya Yena pun mengetahui bahwa yang dihadapannya selama ini adalah robot. Yonghon kemudian membawa Yena menemui Namsin asli dan menceritakan bahwa Namsin mengalami kecelakaan di Ceko. Robot Namsin yang mengetahui Yena menangis, dia langsung memeluknya. Yena pun merasa marah dan muak kepadanya. Yena juga memarahi semua orang karena memanfaatkan Namsin asli demi kepentingan pribadi mereka. Yonghon marah mendengar ucapan Yena karena mereka berusaha melindungi Namsin dari perbuatan ayahnya yang berusaha membunuhnya. Yena masih tidak percaya bahwa ayahnya melakukan hal tersebut. Dia juga menghina ibu Namsin karena menelantarkan anaknya selama bertahun-tahun. Ibu hanya bisa mengalah mendengar perkataan Yena yang tak tahu fakta yang sebenarnya. Di luar, Sobong meminta agar robot Namsin tak sembarangan lagi memeluk seseorang saat menangis. Esok harinya semua orang dikejutkan dengan keputusan Yena yang memanfaatkan situasi untuk melangsungkan pernikahan. Dengan begitu, saat Namsin asli sadar, dia akan menikah dengannya. Sesampainya di perusahaan, para wartawan langsung menanyakan tentang pernikahan mereka. Saat di dalam kantor, Yena benar-benar merasa muak dengan robot Namsin. Dia meminta agar robot Namsin berdiri menghadap tembok. Sobong mengatakan pada Yena bahwa sikapnya berlebihan karena dia tak melakukan kesalahan apapun. Di luar, ayah Sobong yang mendengar bahwa Namsin akan menikah, dia marah karena merasa anakan setelah menciumnya. Sobong yang mengetahui itu, dia menghentikan ayahnya dan mengatakan bahwa ciuman mereka hanyalah sebuah kecelakaan. Karena suasana semakin memburuk, Sobong meminta robot Namsin membawa ayahnya keluar. Setelah itu, robot Namsin berlutut meminta maaf karena menyakiti perasaan ayah Sobong. Kemudian ayah menanyakan, apakah Namsin sama sekali tidak memiliki perasaan kepada Sobong setelah mereka berciuman. Karena merasa kesal dengan Namsin, ayah melarang anaknya bekerja lagi padanya. Namun robot Namsin menolak. Dia berkata bahwa Sobong adalah orang baik. Meskipun Sobong mengetahui rahasianya, tapi dia tetap di sisinya. Dia juga akan melindungi Sobong layaknya Sobong melindunginya. Mendengar itu membuat hati ayah luluh dan mengizinkan Sobong bekerja padanya. Dalam perjalanan pulang, Yena merasa muak kepada robot Namsin karena hanya menuruti perintah Sobong. Dia pun meminta agar melepaskan cincin pernikahan. Sobong juga mulai merasa muak dengan tingkah Yena. Akhirnya Yena memaksa melepas cincin itu. Namun robot Namsin kembali mengambilnya dan memakainya. Dengan kesal, Yena berkata akan menghancurkannya. Setelah Namsin asli sadar dari koma, dia pun kemudian melepas baterai milik robot Namsin. Sobong pun menjadi hilang kesabaran dan memarahinya. Meskipun dia tahu robot Namsin tidak mempunyai perasaan, namun dia juga mempunyai otak dan mengerti emosi manusia. Sobong kemudian memasang kembali baterainya. Setelah sadar, Sobong berkata kepadanya agar tak membiarkan siapapun menyentuh baterainya. Yena yang marah dengan Sobong langsung membawanya keluar. Saat itu Yena dengan marah menampar Sobong karena tak menghormatinya. Sobong pun berkata bahwa Yena bukanlah siapa-siapa tanpa ayahnya.
Yena kembali ingin menampar. Kali ini Sobong menahannya. Tak habis akal, Yena menendang kakinya yang dulu patah. Masih tidak puas melihat Sobong kesakitan, Yena kembali melawan. Saat itu juga, robot Namsin datang dan langsung mendorong Yena sampai jatuh. Sobong yang melihat robot Namsin berubah, dia pun bingung. Saat itu, robot Namsin berkata bahwa mulai sekarang melindungi Sobong adalah prioritas utamanya. Apa yang terjadi dengan robot Namsin? Apakah robot Namsin mempunyai ketertarikan terhadap Sobong? Tetap stay, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan terima kasih.